Perkenalkan, nama saya Angelina Vinciara Siombing, NIM 12231130008, kelas APG PAUD, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari selama saya berkuliah dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen Ibu Salsabila Hasyana Tanjung, SPD, MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa PAUD itu penting. Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa PAUD atau yang disingkat dengan pendidikan anak usia dini yaitu suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang dilakukan dengan melakukan pemberian rangsangan atau stimulus pendidikan. Secara umum tujuan PAUD yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Bagaimana anak Indonesia yang berkualitas? Yaitu anak yang tumbuh dan kembangnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan tahapan perkembangan anak. PAUD berperan penting dalam masa pertumbuhan anak, yaitu untuk membentuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak, baik fisik maupun mental, agar memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki dunia pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih lanjut. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana prinsip pembelajaran untuk anak usia dini? Pada dasarnya anak usia dini bersifat aktif dan memiliki rasa keinginan pengetahuan yang besar. Anak juga identik dengan sifat bermainnya. Anak juga akan berani mengungkapkan apa yang dia inginkan, ia rasakan, dan ia pikirkan. Begitupun dalam proses pembelajarannya, anak akan cepat merasa bosan dan jenuh bila sang pengajar tidak memiliki kreatifan dalam cara pengajarannya. Prinsip pembelajaran anak usia dini haruslah berorientasi pada kebutuhan anak, yaitu pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan psikis dan fisik anak. Dalam kegiatan proses belajar mengajar harus dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan, tidak boleh terlalu kaku ataupun monoton. Hal ini disesuaikan dengan sifat anak yang suka bermain. Menurut saya, prinsip pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini yaitu bermain sambil belajar dan bermain dan belajar sambil bermain. Hal ini dilakukan agar anak tidak cepat merasa bosan dan jenuh dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan guru ketika anak akan memasuki sekolah dasar. Dalam persiapan memasukkan anak ke SD atau sekolah dasar, orang tua dan guru harus memperhatikan aspek perkembangan si anak. Yang dimaksudkan yaitu apakah pertumbuhan dan perkembangan si anak sudah tepat dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Hal ini dilakukan berdasarkan konsep kesiapan sekolah anak yang mengacu pada beberapa aspek, yaitu hasil kematangan anak atau usia kronologisnya, kualitas dan kapasitas anak, kesehatan fisik, sikap yang dibutuhkan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, dan bagaimana si anak mengikuti instruksi dari orang dewasa yang lain selain orang tuanya. Konsep kesiapan sekolah biasanya diukur dari kompetensi skolastik dan non-skolastik anak yang biasanya dilakukan saat akan memasuki kelas 1 SD, di mana konsep kompetensi skolastik yaitu pra membaca, pra menulis, pra menghitung, problem solving, motorik kasar dan berbahasa. Adapun kompetensi non-skolastik yaitu kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan dan sikap kerja. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana tanggapan saya sendiri tentang anak yang masuk sekolah dasar harus melalui seleksi masuk. Menurut saya hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar sang pengajar ataupun guru tahu apakah si anak tersebut sudah tepat untuk memasuki tahap pendidikannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa anak harus memenuhi konsep kompetensi skolastik dan non-skolastiknya untuk bisa memasuki tahap pendidikan yang akan menjadi awalan bahwa anak tersebut sudah tepat untuk masuk dalam dunia pendidikan. Bisa dikatakan bahwa bagaimana bisa si anak bisa menyelesaikan tugas-tugas pendidikannya jika dia belum bisa menguasai kemampuan skolastik dan non-skolastik untuk dirinya sendiri. Kemampuan tersebut juga memiliki peran dalam pemenuhan tugas-tugas perkembangannya. Ketika seorang anak menyatakan tidak lulus seleksi untuk masuk ke sekolah dasar dalam pendidikannya, atau bisa dikatakan dia tidak memenuhi
kompetensi skolastik dan non skolastiknya. Maka disinilah peran kita sebagai orang tua dan guru ataupun calon guru yang amat sangat diperlukan, yaitu kita memberikan pendidikan kepada anak melalui lembaga ini, yaitu pendidikan anak usia dini, untuk membantu kesuksesan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, untuk memasuki dunia pendidikan dan untuk kehidupannya yang lebih lanjut. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kalimat saya. Sekian dan terima kasih.